Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto, saya mulai dari situ ya. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu, sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus Akuo. Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sengketa administrasi, misalnya, selesaikan di Bawaslu. Tidak ke MK. Intinya, yang sudah ditegaskan, sebut saja, sengketa proses, itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan, atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat, orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya, tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja, Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres? Seberapa tidak? Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti pejabat-pejabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut jangan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus apa yang mesti dilakukan? Dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak boleh ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparatur yang diberi wewenang untuk memeriksanya. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, silakan aja. Karena politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja 02, pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi, sekali lagi, apalagi misalnya, ada kenyataan empirik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi, di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldini, kalah itu Pak Prabowo, kalah juga si Gibran tuh, kalah juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldi sana tidak ada pejabat?
Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana coba menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi ini mesti ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor 2, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak tanduk yang dinilai dengan penelaran yang logis menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak lakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan yang mulia Profesor Arief. Ini soal pilkada dan pemilu nih. Saya tadi berpendapat pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi amar, bukan amar. Jadi, ya pendapat. Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangkan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar perintah mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pembentuk? Tidak. Jadi sebenarnya kalau toh itu diberikan, katakanlah itu kalau itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, memberikan diskresi kepada presiden, pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh presiden sah. Yang mulia Profesor Arief, kali ini berkaitan sekaligus tadi itu, Prof, saya tidak menunjuk Slamet, almarhum Slamet Effendi Yusuf itu. Saya menunjuk putusan yang pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Slamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip di dalam sini. Banyak itu ada Rusnaniar, ada Rusnaniar, ada beberapa orang, banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di pasal 22E itu melahirkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dalam pasal 24E yang melahirkan pasal 24C. Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada yang mulia Profesor Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan hal-hal yang urusan pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Oh, nanti, nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu apa? Saya supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini. Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi
pasangan calon. Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu beberapa hal yang sebenarnya masuk dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu tipex double tipex sudah diprotes di KPU sidang itu, di sidang di rekapitulasi KPU masa bodoh di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya, ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek. Sekarang kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril bilang, nggak usah, satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Ya sudah, kita bikin lagi, saya bikin tuh proposal di pramuka di pojok tuh, kan dari kampung kok. Ini gara-gara Prof ya sudah. Nah, setelah itu selesai doktor, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang Prof, beliau nggak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang nggak Prof, saya yang diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Benar. Saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margar itu sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry. Iya, Pak Sadi. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof Sadi. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari ya seperti ini sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya, Pak Andri, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi, begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja nih. Jadi soal persepsi aja, demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah, tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini.
tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses.